kayaknya harus pulang soalnya perasaan mama ini tidak enak. Kita ini di sini bak foto bukan 10 orang, tapi ada 12 orang kita sini. Ada tambahan perempuan lagi. Parli kahar bukan kahar. Dia cuma bilang begitu. Kahar intinya kahar bukan kahar. Jadi kejadian ini diangkat dari kisah nyata dalam hidup saya. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2014, tepatnya di bulan Januari tanggal 27 sampai 29. Awal kisah ketika saya dulu masih studi di Yogyakarta, ya. Saya bersama teman-teman saya memutuskan saat itu kita liburan ke satu daerah. Kita sebut di sini mungkin daerah X saja ya, daerah X. Kita sepakat untuk liburan ke sana dengan jumlah orang sekitar 10 orang, 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 6 orang laki-laki itu terdiri dari saya, teman saya Kahar, kemudian ada Trio, kemudian ada Ardi, kemudian ada Ardin dan Sofyan. Kalau perempuannya itu ada Eka, Tian, Ira dan Indah. Kita semua ini perantau, ibaratnya saat itu perantau yang memang yang kita mau tuju ini yaitu tempatnya, rumahnya salah satu dari teman kita yaitu Ardi. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan Ardi tuan rumah di sini. Kami sebagai pendatang saat itu. Jadi kita mulai berangkat itu, mulai start perjalanan itu dari Jogja ke daerah X tadi ini. Itu sekitaran habis maghrib lah. Hari Jumat habis maghrib kita start berangkat. Sebelum start kita briefing sebentar, doa dan lain-lain. Kemudian kita putuskan nanti mungkin di pertengahan jalan kita mampir di salah satu pom bensin karena mungkin kondisi motor belum terisi full semua bensinnya, dengan pokoknya pom bensin yang ada ATM-nya lah, sekalian mau cabut uang saat itu. Ya akhirnya kita mulai start perjalanan. Di perjalanan kita pokoknya motor itu saling berjauhan lah ibaratnya. Akhirnya kita tiba di pom bensin, separuh teman saya isi bensin, separuh lagi ke ATM. Saya salah satu yang ke ATM. Kita ke ATM saat itu ada sekitar 3 orang lah. Saya, Trio, dan Kahar. Saat itu yang mau cabut uang itu Kahar saat itu. Begitu dia masuk, yang anehnya di saat kondisi di pom bensin itu bisa dikatakan ramai saat itu, tiba-tiba ada salah satu penjual, kita sebut dia mbak yang naik sepeda yang jualan tahu. Saat itu tiba-tiba dia secara tidak langsung menghampiri kita, begitu mendatangi kita. Dari sekian banyak orang kita yang dipilih saat itu, tiba-tiba dia sama sekali tidak menawarkan jualan entah apapun itu. Dia tiba-tiba langsung bicara seperti ini. Punten mas, mohon maaf, mas ini dari mana ya? Kita spontan aja jawabnya, pokoknya yang dari Jogja mbak. Nah, terus masnya ini mau kemana? Kita mau liburan mbak ke daerah X ini. Dia langsung tiba-tiba bicara seperti ini. Oh iya, hati-hati ya mas, hati-hati pokoknya perjalanan ke sana, soalnya di daerah sana itu daerah pesugihan. Singkat cerita, setelah dia bicara seperti itu tanpa aba-aba, dia langsung pergi, pokoknya langsung pergi tanpa instruksi, langsung pergi. Tiba-tiba langsung ditinggalkan kita orang. Sontak juga saya dengan Trio itu pokoknya saling menatap. Rasa aneh saat itu. Tiba-tiba seorang
mbak-mbak jualan tahu pakai sepeda tiba-tiba datang sama kita begitu. Entah ini firasat apa tuh. Maksudnya awal yang bagaimana ini, kita tidak sangka-sangka ternyata disinilah awalnya ini, awal dari cerita ini. Akhirnya kita kemudian start perjalanan aman. Saat itu perjalanan pokoknya aman. Kita sampai di daerah X tersebut itu sekitar jam 9 malam lah. Karena perjalanan yang kita tempuh itu memakan waktu sekitar 4 jam. Saat itu 4 jam, pokoknya jam 9, jam 10 di antara itulah kita sampai di daerah X ini. Kita langsung sampai ke rumahnya Ardi tadi yang tuan rumah. Jadi kita istirahat. Malam itu kita tidak ngapa-ngapain lah. Jadi besoknya kan tadi hari Jumat, besoknya itu hari Sabtu. Hari Sabtu kita masih main ke tempat wisata yang ada di situ. Pokoknya kita ke air terjun, ke mana lagi, ke kebun teh, pokoknya main sekitar daerah situ. Nah, posisi dari 10 orang yang saat itu ke daerah X ini, yang pernah ke situ itu sekitar 2 orang. Hanya saya yang pernah ke situ. Saya sudah kedua kalinya ke situ tuh dengan Ardi yang tuan rumah, karena memang dia tuan rumah di situ. Hari Sabtu sampai malam kita jalan, ya rutinitas anak muda lah pokoknya. Liburan seperti apa, sampai selesai itu tidak ada terjadi apa-apa saat itu hari Sabtu. Sampai kita di hari Minggu. Hari Minggu keputusan saat itu kita balik. Pokoknya kita cuma 3 hari di sini. Hari Minggu kita pulang. Tapi dari pagi sampai siang itu kita sempat main dulu, pokoknya main ke tempat wisata-wisata yang lain lah. Sampai waktu itu menunjukkan pukul 4 sore, 4 lewat lah, jam 4 lewat. Nah, di situ kita sempat diskusi juga sama teman-teman. Foto-foto. Ini posisi kita mau pulang. Saat itu kita mau pulang. Jadi posisi di situ saya sama Ardi bilang, ini sudah mau malam ini. Jadi sebenarnya kita langsung balik ke Jogja saja. Tapi teman-teman yang lain, beberapa orang, 8 orang itu tidak mau lah, karena mereka kan first time mereka ke situ itu. Jadi mereka mau melihat salah satu wisata, memang wisata yang sangat terkenal di daerah itu. Akhirnya kita sesi foto-foto dulu depan rumahnya Ardi. Itu masih sekitaran jam 5-an lah. Kemudian kita start berangkat. Jadi di situ Ardi bilang kayaknya kita mau ke Telaga nih. Akhirnya Ardi bilang kita habis dari Telaga mungkin kita lewat puncak saja baliknya, tidak lewat kota begitu. Jadi akhirnya kita start mulai berangkat. Kebetulan Telaga, saya tidak sebutkan nama telaga tujuan kita ini. Telaga yang kita tuju ini, sebelum telaga ada 2 telaga ternyata sebelum telaga yang kita tuju ini. Jadi teman-teman sempatkan mampir di telaga yang satu. Kalau di telaga yang satu itu kan mitosnya, kalau misalnya yang pacaran mampir ke situ dia akan putus, yang belum pacaran akan jadian di situ. Jadi kita cuma mampir buat foto-foto lah di situ. Itu sekitaran jam 5 lewat lah, sudah mau maghrib saat itu. Akhirnya kita start lagi berangkat. Soalnya di situ Ardi bilang, sudah mau malam, kita harus start karena ini tujuan utama kita di telaga yang satu, bukan telaga yang ini. Akhirnya kita start berangkat. Nah, dari telaga tadi ini yang mitosnya yang pacaran putus. Nah, akhirnya kita start itu lucunya itu mulai gerimis. Saat itu mulai gerimis. Nah, ini kan hari Minggu, weekend. Anehnya pas kita sampai di telaga yang kita tuju tadi, itu sepi saat itu. Kondisi sudah mau gelap. Kita sampai pokoknya maghrib. Kita sampai di situ tuh maghrib, pokoknya sampai maghrib. Sempat kita foto-foto dulu di situ. Itu kondisi pokoknya bentuk dari telaga tadi itu bentuknya bulat dia. Jadi dia ada spot-spotnya ya, yang bakal keliling danau ini. Tiba-tiba salah satu dari teman saya itu trio, dia bilang, kayaknya
kurang bagus kita kalau mau ambil spot foto di sini, tidak terlalu kelihatan danaunya. Jadi ya kita putuskan untuk pindah tempat, mencari spot foto yang lain. Keliling itu trio yang pimpin pokoknya di situ saat itu. Berangkatlah kita. Keliling sampai kita tiba di satu titik yang entah mengapa seolah-olah ini pengakuannya trio ini saat kita sudah melewati ini pokoknya. Entah mengapa trio seolah-olah diarahkan ke situ. Akhirnya kita sampai di situ. Kita parkir motor, kita foto-foto. Pas foto-foto di situ itu ada yang aneh dengan seorang Kahar. Kahar sudah jadi tidak seperti biasanya. Dia mulai diam, kadang ketawa tiba-tiba, maksudnya yang tidak lucu dia ketawa tiba-tiba. Di saat sesi foto-foto, tiba-tiba HP-nya Eka ini berdering. Ternyata mamanya yang telepon, ada mamanya telepon, tiba-tiba langsung nanya begini dia. Nah, di mana, Nak? Eka bilang ada di sini, Mah. Kita ada di tempat wisata seperti tempat wisata Telaga ini. Kayaknya harus pulang soalnya perasaan mama ini tidak enak. Mamanya bilang seperti itu. Jadi Eka tiba-tiba setelah dia kasih mati telepon, dia langsung bicara sama kita. Dia bilang kayaknya kita harus balik ini. Soalnya tadi Maceko ini habis buat telepon. Jadi sudah maghrib juga kan, tidak enak kita di tempat wisata maghrib. Kemudian kita ribut-ribut. Tapi saat itu kita tidak pedulikan apa yang dibicarakan sama Eka. Kita tidak pedulikan saat itu. Akhirnya Ardin di situ tiba-tiba mau buang air kecil. Dia tanya sama saya, di mana toilet di sini, Parli? Saya bilang sudah buang air kecil sembarang saja. Soalnya ini kan alam juga, bebas begitu. Namanya masih muda, tidak ada aturan. Tiba-tiba kan ini posisi kan danau. Di atas ini ada kayak hutan-hutan begitu, ada pilar-pilarnya juga. Nah, saya bilang sama Ardin, kau kencing di sini saja. Ini kejadian yang tidak disangka-sangka. Ketika Ardin mau kencing di sini, sudah naik di sini, kaget dia. Ternyata di situ kuburan. Jadi posisinya kita orang saat itu foto, ini kuburan saat itu. Mungkin di sini feelingnya seorang mamanya Eka ini mulai tidak enak begitu. Mungkin dia rasa seperti itu, makanya tadi dia telepon. Akhirnya Ardin bilang, ini kuburan. Dia bilang gitu, ini ada kuburan tadi saya lihat di atas itu. Kayaknya kita harus balik nih. Tiba-tiba Kahar langsung bilang begini. Serentak dia bilang begini. Kita ini di sini foto bukan 10 orang. Tapi ada 12 orang kita sini. Ada tambahan perempuan lagi. Dia bilang seperti itu. Dan dia lihat 2 orang perempuan ini ikut foto semua dengan kita. Dan itu ada buktinya itu. Cuma ya nanti di akhir saya cerita itu. Sudah, akhirnya kita putuskan untuk balik. Saat itu jam itu menunjukkan sekitar setengah 7 malam lah. Kita start saat itu dengan kondisi seperti ini, kondisi gerimis, masih gerimis. Pokoknya gerimis ini di saat kita berhenti, dia berhenti. Ketika kita jalan lagi, dia gerimis. Saya jelaskan posisinya. Kita start dari ini, dari daerah X tadi, dari tempat wisata Telaga itu. Ardi di depan itu Ardi sama Indah. Kemudian yang di posisi kedua itu ada Sofian dengan Eka. Posisi ketiga itu saya sama Ardin. Posisi keempat kemudian Kahar dengan Tian. Posisi kelima itu trio sama Ira. Kita naik motor, pokoknya naik motor semua kita itu. 4 motor matic, 1 motor kopling lah. Saat itu kita sebelum berangkat, saya sempat kalau bisa dibilang debat juga sama Ardi.
Jadi saya bilang, Di, kenapa kita tidak lewat kota saja kan? Maksudnya rame kan, enak, kita nikmati perjalanannya kita. Walaupun dia memang kalau dari lewat kota untuk sampai Jogjanya itu mungkin memakan waktu sekitar 4 jam. Tapi Ardi langsung bilang begini, sudah kita lewat puncak saja. Kita lanjutkan perjalanan lewat puncak. Soalnya kalau lewat puncak kita itu mungkin kita bisa hemat waktu. Pokoknya perjalanan cuma makan waktu 2 jam lah. Jadi kita bisa cepat sampai di Jogja biar cepat istirahat. Perjanjiannya seperti itu. Oke, tidak masalah. Akhirnya kita mulai start. Tapi kondisi memang jalanan sepi saat itu. Kondisi juga tempat wisata saat itu sudah sepi karena sudah tutup dia. Posisi kan sudah maghrib. Akhirnya kita jalan. Saat jalan itu motor itu berdekatan semua itu. Tidak ada yang berjauh-jauhan pokoknya. Kita sama-sama. Pokoknya di situ prinsip pulang harus sama-sama, kita harus saling menjaga begitu saat itu. Dan kembali lagi gerimis. Ketika kita mulai jalan gerimis. Akhirnya kita masuk sudah di hutan. Jalan yang ada dalam hutan lah ibaratnya. Sudah masuk di situ kita. Mulai muncul gangguan yang saya rasa di luar nalar manusia ya. Kalau bisa saya bilang seperti itu. Tapi saat itu kita tetap keep. Pokoknya di perjalanan itu kita tetap bodo amat pokoknya. Tetap melaksanakan perjalanan saat itu. Walaupun dengan kondisi kita yang sudah mulai agak ketakutan. Akhirnya kita Gangguan pertama itu terjadi pada saya. Gangguan pertama. Saya kan dengan Ardin. Itu pas saat penurunan di ujung penurunan itu ada pembelokan seperti ini. Yang lucunya tangan kanan dan tangan kiri saya itu jari-jarinya itu seolah-olah mendadak kram. Tidak bisa barem. Yang neto yang seharusnya saya ini memang harus barem karena dia penurunan terjal begitu, kemudian dia langsung belok kiri. Jadi saya mau tidak mau saya mengambil keputusan saat itu. Saya lambung, Ardi paling depan. Kemudian dengan kondisi saya langsung kasih jatuh motor. Pokoknya kasih jatuh motor. Tapi alhamdulillah jatuh motor itu kan kita juga pakai jaket, pakai celana jeans. Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa, pakai sarung tangan tidak kenapa-kenapa. Saya dengan Ardin tidak kenapa-kenapa. Kemudian teman-teman tanya kenapa tiba-tiba kau buang begitu motor. Sebenarnya tidak kenapa-napa. Keram saya di tanganku. Mungkin rem motorku ini blong. Mungkin. Jadi masih stay positif lah. Saat itu masih berpikir positif. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Gangguan kedua datang. Ketika kita ada di satu jalan yang betul-betul sepi. Anehnya kan selama perjalanan hanya kita bersepuluh itu dengan kondisi 5 motor itu di jalan. Tiba-tiba di tengah jalan muncul satu trek yang dalam benaknya kita itu kayak alhamdulillah, maksudnya ada temannya kita untuk perjalanan ini, ada setidaknya kendaraan yang lain. Maksudnya dalam pemikiran positif kita, ini berarti masih jalan normal lah untuk pulang. Tapi uniknya kita kan di situ Ardi itu dia tidak mau lambung trek ini karena dia pikir kayaknya kita mendingan ikut trek ini begitu ya, biar ada teman di jalan. Tiba-tiba kap mobil treknya itu langsung goyang begini pokoknya. Tiba-tiba goyang begini dan mobil trek itu bawa besi di atas itu kayak filmnya Final Destination. Kalau kamu tahu, itu besinya tak buang itu hampir kena Ardi itu. Menghindar Ardi, akhirnya Ardi kasih kode, maksudnya kodenya itu kita harus lambung trek ini pokoknya. Saya dengan trio ketika Ardi, Sofyan dan Kahar ini belok kanan, mereka lambung trek ini lewat jalur kanan. Saya melihat jendela kaca mobil trek ini tidak tertutup, terbuka. Jadi saya dengan trio serentak kita ambil kiri, mau lihat
berapa orang yang ada dalam mobil ini, mobil trek ini. Tapi herannya kita, pas kita lambung kiri, pas kita lihat dalam trek itu ternyata tidak ada sama sekali orang yang dalam mobil, tidak ada. Bisa dikatakan mobil itu berjalan sendiri. Dan itu tidak masuk di dalam nalar manusia. Saya dengan trio cuma ya, maksudnya saling bertatapan, kayak kasih kode, sudahlah, kita lanjut lagi. Lanjut. Akhirnya kita lanjut di perjalanan. Di dalam perjalanan ini, bau kemenyan, kemudian suara gamelan itu sesekali terdengar, baunya sesekali tercium. Pokoknya, jadi perasaan ini kalau saya mulai campur aduk. Kita orang ini mulai campur aduk kita sampai di satu pertigaan yang bentuknya seperti ini. Jadi Ardi ini gangguan ketiga lagi nih. Gangguan saat itu. Ardi ini dia sudah kasih kode. Maksudnya dia kasih kode, dia kasih WSR sebelah kiri, motornya WSR sebelah kiri, berarti belok kiri. Dan lucunya kan posisi kan Ardi, Indah, Sofian, Eka, saya, Ardin, kemudian Kahar dan Tian. Ketika Ardi di depan kasih kode, Sofian teriak belok kiri. Saya sambung. Saya juga seperti itu, belok kiri. Lucunya tiba-tiba Kahar dia ke kanan. Dia belok kanan. Di situ kita spontan langsung teriak bilang, "Woi Kahar." Pokoknya Kahar dengan Tian itu mereka itu tidak dengar itu. Jadi kita tiba-tiba langsung berhenti di situ. Ini kita berhenti di tengah-tengah hutan ini. Tengah-tengah hutan, diam seketika. Trio tiba-tiba bilang begini, "Bagaimana ini? Kalau lama dia balik ini, kita kasih tinggal saja." Begitu. Tapi spontan juga Ardi ini sebagai, kalau bisa saya bilang saat itu Ardi ini sebagai ketua rombongan saat itu. Dia yang pimpin kita jalan, jadi dia rasa dia punya tanggung jawab. Dia bilang, "Sudahlah, kita tunggu dulu 30 menit. Kalau memang tidak balik, kita lanjut." Kita tunggu. Posisi kita saat itu batunggu di situ, empat motor dengan 8 orang di situ. Batunggu itu posisi yang kita memang semuanya itu dengar suara gamelan, suara sinden saat itu. Ya, pokoknya kayak Lin Seruangi yang begitu, pokoknya lah yang kayak begitu. Kadang suara Dokar, Delman, pokoknya mulai banyak. Cuma kita saat itu diam, baru ada yang merokok. Cuma kita ada yang zikir juga saat itu. Akhirnya 30 menit kemudian Kahar kembali, tapi dengan posisi Tian yang sudah menangis. Tian di situ menangis saat itu. Jadi turun dari motor, Kahar ini bisa saya bilang dia ini setengah sadar. Maksudnya sudah setengah masuk lah ibaratnya. Kahar ini dia ini orang Buol. Dan dia tidak tahu sama sekali itu bahasa Jawa. Tidak tahu sama sekali. Dari kita ini kan perantau semua yang seperti saya bilang tadi. Ya memang orang Jawa asli itu hanya beberapa. Jadi untuk menguasai bahasa Jawa saja kita tidak tahu sama sekali. Kahar itu mulai menampakkan kejawaannya saat itu. Yang memang dia bukan orang Jawa dan tidak bisa bahasa Jawa saat itu. Tiba-tiba Tian datang sama saya. Dia menangis. Langsung dia bilang, "Parli, kayaknya saya sama kau. Biar Ardin sama Kahar tukar." "Oh iya." Saya bilang, "Oh iya, tidak masalah." Saya bilang yang penting Ardin oke. Sudah akhirnya Ardin ganti posisi ya, dia sama Kahar, Tian sama saya. Jadi akhirnya kita start kembali menuju puncak. Kita mau menuju puncak saat itu. Saya selama perjalanan itu selalu lihat jam. Posisi kita kalau tidak salah di situ itu kita sudah pas Kahar menghilang itu, saya lihat sekitar jam 9 lewat lah. Yang tadi kita start itu
yang saya bilang dari awal tadi, kita start balik itu mulai habis maghrib sekitar 6:30, dengan yang perjalanan yang sebenarnya hanya memakan waktu 2 jam. Tapi ini posisi kita belum sampai puncak, jam di situ sudah menunjukkan jam 9 lewat, mau menuju jam 10. Akhirnya kita start kembali dengan saya bicara begini sama Tian, kau di belakang jangan badiam, karena takutnya bukan kau lagi nanti saya bonceng. Saya bilang begitu. Jadi akhirnya kita start. Tapi di dalam perjalanan saya tanya, kemana tadi kamu? Kenapa kamu dua menghilang? Kenapa kamu tidak dengar kita semua teriak itu belok kiri, kenapa kamu belok kanan kamu? Tian cuma bilang, Parli, kahar bukan kahar. Dia cuma bilang begitu. Kahar, intinya kahar bukan kahar. Dia apa ya? Kalau mau dibilang sepanjang perjalanan dia seperti jadi orang Jawa yang betul-betul tahu dengan bahasa Jawa halus kayak panjenengan. Pokoknya yang kayak begitulah. Bahasa-bahasa orang bilang bahasa-bahasa keraton saat itu. Akhirnya kita teruskan perjalanan sampai kita di puncak. Di puncak itu sekitar jam tadi kita jam 9 lewat. Puncak itu sekitar jam berapa ya? Jam 11 lah. Jam 11 lewat. Terus sampai kita di puncak dengan harapannya kita di situ puncak rame. Kita mau nongkrong, kita mau ngopi. Ternyata di luar dari ekspektasi yang kita dapat itu hanya puncak dan ada beberapa panggung-panggung lah. Dengan kondisi orang sepi, tidak ada sama sekali apa-apa di situ. Kita mampir sebentar cari musola. Dapat musola satu situ, musola kecil hanya untuk 1 orang. Kita niatnya mau sholat karena belum sholat maghrib. Akhirnya Ardi bilang kayaknya kalau di sini 1 orang, lama lagi kita baru tidak ada tempat wudhu di sini. Saat itu sebenarnya yang bisa sih tayamum. Cuma saat itu kita putuskan kita kayaknya lanjut, tidak di sini lah. Soalnya masih jauh. Sementara kita juga lihat jam ini sebenarnya sudah saling tahu ini bahwa di perjalanan ini ada yang aneh dari kita sebenarnya. Cuma kita saling diam. Kayak Ardi cuma bilang begini. Ardi itu cuma bilang begini sama kita. Pokoknya apa yang kamu alami di perjalanan ini nanti kita cerita. Jangan sekarang kita cerita pokoknya. Jangan sekarang kita cerita. Nanti ketika kita sampai di tempat yang aman. Ardi bilang kayak begitu. Saat di puncak, dia bilang seperti itu. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Lucunya, saat mau start, Sofyan itu tiba-tiba dia diam, melongo. Kalau bahasanya orang melongo. Kita sudah start, Ardi sudah start. Siapa lagi? Saya sudah start. Kan dia sebenarnya posisinya kedua motornya kan. Saya ketiga. Saya sudah start. Dia diam. Dan ternyata ini pengakuannya setelah itu. Dia lihat kalau misalnya saya sama Ardi itu jalan di atas danau. Makanya dia berhenti. Dia tidak berani lewat. Untungnya trio saat dia lihat Sofyan melongo, diam. Eka juga tidak tahu mau buat apa lagi Eka. Trio itu spontan dia pukul belakang lehernya itu. Sadar kau? Terus kita. Dia bilang seperti itu pokoknya. Akhirnya Sofyan tiba-tiba langsung sudah. Lanjut kita berangkat. Di tengah perjalanan ini posisi kan sudah sampai puncak, jadi kita mau turun lagi. Dengan harapan turun kita temukan tiga desa lah. Dengan harapan turun kita temukan 3 desa karena menurut Ardi di perjalanan ini kita akan menemukan 3 desa. Menurut Ardi di perjalanan ini kita akan menemukan 3 desa pokoknya. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dan kita mulai start itu turun puncak. Ada hal mengganjal yang kita temukan di jalan perjalanan saat itu.
Tiba-tiba Ardi berhenti. Ini posisi ini kita kayak mau racing ini. Posisi kayak mau racing. Ardi berhenti. Tiba-tiba Sofyan berhenti sebelah kanan. Saya berhenti sebelah kiri. Kemudian trio menyusul di sampingku, dia sebelah kiri juga, Kahar sebelah kanan. Saat itu kita semuanya bersepuluh itu dengan kondisi 5 motor. Kita melihat satu orang berdiri di jalan. Kalau yang bisa dibilang, kalau setannya orang Indonesia itu pocong. Kita lihat di tengah-tengah jalan saat itu. Di situ trio kayaknya di situ sudah emosi itu. Dia bilang, tidak usah kita ini kita kasih tinggal saja. Kita kembali ke tempat tadi, kembali ke perkampungan tadi dengan posisi warganya yang gimana ya? Warganya yang kayak sudah menyambut kita. Mereka rata-rata ada yang berdiri di pinggir jalan dengan kostum Jawanya dorang lah.